nikmat yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke acara pertama, yaitu qiraatul Quran. Untuk Ananda Faris, waktu dan tempat kita persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Kata pengantar yang dibawakan oleh Ustaz Abu Zulkarnain, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Ayatul abad arsala lima salatullah kaifa haluhu. Berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Lalu perkataan siapa lagi yang lebih baik ya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah ya. Dan ini adalah momentum antum ya, terutama yang nanti mengisi ya. Dan semuanya insyaallah nanti akan mendapat giliran sesuai harinya. Ini adalah momentum antum untuk mengasah skill ya, yang ilmunya top ya, mantap ya. Maka perlu diperindah juga cara menyampaikannya. Betapa banyak kemudian seseorang itu ya, bahkan lulusan luar negeri, akan tetapi ya, ini real ya, saya berkisah betul ya, ada kawan ya lulusan luar negeri ya, universitas ternama ya, tentunya Islam ya, ilmunya sudah tidak kaleng-kaleng. Pulang ke Indonesia, pulang ke kampungnya, dia tidak bisa kemudian berceramah. Tapi kalau ditanya ya terkait ilmu apa, masya Allah luar biasa. Ketika dia itu ditanya ya empat mata, dia ditanya tentang fatwa, dia bisa luar biasa. Akan tetapi ketika berceramah ya dia kemudian grogi ya, sehingga ilmunya tidak tersampaikan dengan baik. Justru malah kadang sebagian orang-orang yang mendengarnya terasa aneh ya, terasa banyak kekeliruan ya, karena grogi mungkin dari banyak kekeliruan. Sehingga ini adalah tadi ya saya sampaikan kesempatan yang besar untuk antum-antum semuanya ya, untuk berlatih berceramah di depan. Ada kultum yang dibawakan oleh Akhuna Tahta, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas berkat nikmat yang telah Ia berikan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in
tabi'ut tabi'in dan para pengikut beliau di akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan kembali hal yang sudah sering kita dengar dan sudah sering kita alami. Tentu kita akan menemukan bagaimana kolerasi antara sikap sabar dan kesuksesan hidup. Di luar sana begitu banyak orang-orang yang sukses dan akan meninggalkan sedikit cerita unik tentang dinamika dan pasang surut perjuangan, pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Tentu semua itu tidak akan mungkin bisa tercapai jika dia tidak memiliki jiwa yang kuat dan hati yang sabar. Sabar merupakan harga mati bagi sebuah kesuksesan. Dalam deretan Asmaul Husna, As-Sabru yang artinya Maha Penyabar adalah salah satu dari nama asmanya Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau berkata, nama Tuhan ini mengandung pengertian bahwa Allah tidak tergesa-gesa dalam menghukum para pelaku dosa. Kesabarannya terhadap para pelaku perbuatan dosa dengan bertujuan agar mereka mau insaf dan kembali menemukan jalan yang diridhoinya. Dengan kata lain, sabar mencerminkan sifat ketuhanan yang sangat mulia. Bahkan sabar menempati posisi paling tinggi dengan pahala yang tak terhingga, seperti yang telah tercantum dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Jamaah yang dirahmati Allah, bersabar itu memang akan pahit pada awalnya, namun dia akan menjadi manis di akhirnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak disenangi maupun yang kita senangi. Begitu mulianya sabar ini sehingga Allah menghimbau kepada orang-orang yang beriman agar menjadikan sabar sebagai penolong di dalam hidup mereka dalam menghadapi berbagai macam masalah. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Jamaah yang dirahmati Allah, bila dilihat dari cara penyebutan kata sabar yang mendahului kata salat, menggambarkan bahwasanya kedudukan sabar itu tidaklah kalah penting dengan salat. Ini dikarenakan segala sesuatu memang memerlukan kesabaran. Akan tetapi, jamaah yang dirahmati Allah, perlu diingat satu hal, bahwasanya sabar bukan hanya tentang berserah diri sahaja, namun sabar harus disertai dengan usaha menuju kepada yang lebih baik, supaya kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang tak terhingga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini membuat kita semua yang ada di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini menjadi termotivasi agar senantiasa bersabar dalam menghadapi berbagai macam masalah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salahnya itu datang dari saya dan syaitan, dan jika ada benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibawakan oleh Arun. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa juga marilah kita panjatkan salawat serta salam terhadap junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Arba'in Imam Nawawi terdapat satu hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita mempelajari 3 hal penting, yang diantaranya berkata baik atau diam, yang bisa dibilang dengan kata lain selalu berkata jujur dan tidak berbohong. Yang kedua yaitu memuliakan tetangga di sekitarnya, di sekelilingnya, di samping kiri kanan rumahnya. Dan yang ketiga adalah memuliakan tamu yang sedang berkunjung di rumahnya atau yang sedang menemuinya. Tujuan saya berdiri di sini yaitu ingin membahas salah satu poin penting di antara 3 hal penting tadi, yaitu berkata baik atau diam. Karena orang yang beriman dengan keimanan yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berkata baik atau diam. Sebab ia takut terhadap ancamannya dan dia juga mengharapkan pahalanya. Dia juga bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang terpenting dari semuanya itu ialah mampukah ia mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya, yang kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan semua anggota badannya, termasuk lisannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya pasti akan dimintai tanggung jawabnya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah lain, tepatnya pada surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Apapun yang terucapkan pasti disaksikan oleh Raqib dan Atid. Maka dari ini, barang siapa yang memahami hal ini dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memelihara lidahnya sehingga dia tidak akan berkata kecuali perkataan baik atau diam. Para ulama memaknakan hadis ini dengan pengertian, apabila seseorang ingin berkata hal baik dan benar dan dia akan diberi ganjaran pahala, maka hendaklah ia mengatakan hal tersebut. Namun jika tidak,
maka hendaklah ia menahan dirinya agar tidak mengatakan hal tersebut, karena takut terjerumus kepada perkara yang mubah, makruh atau bahkan haram. Sebab hal semacam inilah yang sering terjadi pada manusia. Yang diantaranya atau contoh-contohnya yaitu berbohong. Entah berbohong sesama teman, kepada sesama sahabat atau tetangga, bahkan berbohong kepada guru, berbohong kepada kedua orang tua, karena untuk membela dirinya agar tidak mendapatkan hukuman atau ganjaran setelah melanggar aturan atau melakukan kemaksiatan secara diam-diam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada hadis yang dibawakan oleh Tirmidzi nomor 2541 yang berbunyi, hal yakubun nasa fin nari ala manakhirihim illa sa'idu alsinatihim, yang artinya, bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak dapat mengendalikan lidahnya. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk maupun berbohong, karena dua hal ini mampu membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika salah itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama saya apresiasi dulu ya untuk antum semuanya ya, baik mustaminya ya, pendengarnya antusias luar biasa, masya Allah. Khatibnya ya atau penceramahnya, qiraatul Quran serta MC-nya yang luar biasa ya. Ya ini kita baru perdana, akan tetapi sudah cukup bagi saya ya untuk kemudian menikmatinya, luar biasa. Barakallahu fikum. Semoga Allah tambahkan untuk kalian semuanya taufik, hidayah serta keberkahannya. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin sedikit ya tambahan-tambahan